keutamaan yang lain. Yang ke-10 ya, bahwasanya dia akan memberatkan timbangan kita ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wa Lailah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, begitu pula Hakim dari Abi Salma ya radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bakhin bakhin ya, aku mendengarkan Rasulullah SAW mengucapkan bakhin bakhin. Ya, bakhin bakhin adalah kalimat yang diucapkan ketika takjub ya, bakhin bakhin. Ya, mungkin kalau kita dalam bahasa Indonesia bukan main ya. Ya, kira-kira begitu. Ya. Wa asyara bi yadihi bi khams ya, wa athqalahunna fil mizan. Dan mengisyaratkan dengan 5 ya jarinya ya, dia mengatakan akan memberatkan ya, timbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sudah 4 ya, wal waladus salih yuwaffal lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Ya, dan anak yang soleh yang wafat ya, yang ya, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya karena wafat anaknya. Jadi 5 hal yang ya dapat memberatkan timbangan kita ya, selain daripada yang telah kita sebutkan itu. Jadi kalau dikumpulkan begitu banyak pahala yang kita dapatkan ya ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terserah dari mana saja kita yang memulai ucapan-ucapan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 ya, di antara keutamaan 4 kalimat sakti ini, apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya sekelompok manusia ya datang kepada ya, dari sahabatnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang miskin ya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul, ya orang-orang kaya sudah pergi ya, bersenang-senang dengan ya kekayaannya ya, dengan pahala juga ya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat ya. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ya. Hanya saja mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki dari kelebihan yang ada. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, ya bukankah Allah telah menjadikan buat kalian ya sesuatu yang kalian bisa juga bersedekah dengannya. Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya dalam setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap ucapan takbir Allahu akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap kata tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Ya, wal amri bil ma'rufi sadaqah, amal ma'ruf ya, memerintahkan yang kebaikan, yang ma'ruf, yang baik ya, mengajak kepada kebaikan ya, mengajak kepada ketaatan adalah sedekah. Wa nahyi 'anil munkari sadaqah, ya, melarang kepada kemungkaran ya, mencegah dari keburukan ya, memperingatkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Wa fi bud'i ya, ini catat ini bagi yang sudah menikah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah ya, kalian ya sampai mendatangi istri kalian juga dikatakan sebagai orang yang telah bersedekah. Qala ara'aytum law wada'aha fil haram, ya, mereka berkata, ya Rasulullah ya, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fihi ajrun. Setelah Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah ya, mendatangi wanita kalian itu adalah sedekah, mereka heran. Ya Rasulullah ya, ada orang naik syahwatnya, memuncak syahwatnya ya, apakah itu juga dikategorikan sebagai bersedekah? Ya, Nabi menjawab ya, dengan jawaban yang ya, cukup ya, menyadarkan mereka ya. Ara'aitum ya, law wada'aha fi haram ya, bagaimana pendapat kalian
jika mereka melakukannya dengan cara yang haram. Ya. Mendatangi wanita bukan wanita yang halal bagi mereka. Ara'aitum law wada'aha fil haram. Ya, bagaimana kalau mereka melakukan hubungan yang biasa dilakukan oleh suami istri, tapi bukan dengan cara yang halal. Akana alaihi wizrun, apakah ada dosanya baginya? Tidak perlu dijawab oleh sahabat karena sudah pasti ada dosanya. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga jika ia letakkan jika ia lakukan dengan cara yang baik dan halal setelah menikah, maka baginya pahala. Dan ini dikatakan dapat amalan seperti ini dapat menyaingi orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Dalam riwayat yang lain, para sahabat itu sudah senang-senang, bergembira. Wah, kami ini sudah memiliki amalan yang sangat besar, yang tidak bisa lagi dikejar oleh orang-orang kaya itu. Bolehlah mereka bersenang-senang, bisa bersedekah sehingga mereka dapat pahala, bisa beribadah dengan baik, senang-senang mereka bisa masuk surga. Tapi kami juga bisa melakukan bahkan lebih daripada apa mereka lihat. Mendengar itu, orang-orang kaya ini yang soleh ini mencari tahu apa yang dikabarkan Nabi SAW. Akhirnya mereka juga amalkan. Datang lagi mereka melapor Nabi, ya Rasulullah, orang kaya itu lakukan juga zikir-zikir yang pernah engkau ajarkan kepada kami, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, amar ma'ruf nahi munkar, bahkan sampai hubungan suami istri yang dikatakan sebagai sedekah, mereka lakukan juga. Bagaimana kami ini? Dikala terus kita orang ini. Kita dikala terus. Tidak bisa kita melampaui pahala orang-orang kaya yang soleh itu. Nabi hanya tersenyum dan menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,